Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga dari SMK Negeri 51. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mengenai Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arya Pamungkas. Yang kedua ada Aurelia Sandi. Yang ketiga ada Randika Dias Mahesa. Yang keempat ada Sentia Rasai. Dan yang terakhir adalah Yum Madirin Rosis. Kelompok 6 sendiri mendapat bagian untuk menjelaskan mulai dari pasal 68 sampai dengan pasal 73. Berikut adalah video pembelajaran yang kita telah buat. Jelaskan bagian keempat pelaporan dalam pasal 68. Yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Yang kedua, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Laporan pelaksanaan APB Desa dan B. Laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sekian dari saya, terima kasih dan dilanjutkan kepada Arya Pamungkas, pasal 69. Pasal 69. Pasal ini berbunyi Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan anggaran pembelanjaan desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua di bulan Agustus tahun berjalan. Pasal tersebut mengatur tentang suatu keharusan bupati atau wali kota dari suatu desa untuk menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang harus dilakukan paling lambat pada minggu kedua di bulan Agustus tahun berjalan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Randika. Pasal 70 bagian kelima tentang pertanggungjawaban. Yang pertama adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, ada laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Yang ketiga, ada peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan A. Laporan keuangan terdiri atas 1. Laporan realisasi APB Desa dan yang kedua, catatan atas laporan keuangan. Yang B, yaitu laporan realisasi kegiatan dan yang C, yaitu daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Pasal 71. Pasal 71 adalah laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sentia. Pasal 70 ayat 1, laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Di sini, laporan-laporan yang telah disusun atau yang telah dibuat oleh pemerintah desa akan diinformasikan atau diberitahukan kepada masyarakat melalui media informasi, itu maupun berita ataupun setiap media-media yang terdapat di setiap desa. Untuk ayat 2-nya, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat di sini ayat 2 di mana informasi atau laporan-laporan yang akan disampaikan atau diberitahukan kepada masyarakat terdapat 1. Laporan realisasi APB Desa. Apa sih arti dari laporan realisasi APB Desa? Laporan realisasi anggaran desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan ketatan terhadap anggaran desa. Laporan realisasi anggaran desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan. Dan yang kedua, laporan realisasi kegiatan. Apa sih arti dari laporan realisasi
kegiatan. Laporan realisasi kegiatan merupakan dokumen pelaporan yang di dalamnya memuat informasi tentang realisasi pendapatan dan anggaran maupun realisasi kinerja lainnya terkait tupoksi rumah sakit. Nah, untuk yang ketiga, kegiatan belum selesai atau yang tidak terlaksana. Nah, di sini laporan atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau belum selesai atau tidak terlaksana oleh masyarakat akan disampaikan oleh pemerintah desa. Untuk yang keempat, sisa anggaran. Yang kelima, alamat pengaduan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 73, di mana pasal 73 ini terdapat format kode rekening, materi muatan penyusunan peraturan Bupati Wali Kota tentang penyusunan APB Desa, peraturan desa tentang APB Desa, peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa, panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, peraturan desa tentang perubahan APB Desa, peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, buku pembantu kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, SPP, laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL, peraturan desa. Cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah diberikan ini bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.